The world is not always sunshine and rainbow. It will beat you down to your knee and make you stay permanently if you let it. Halo sahamania, jumpa lagi bersama saya Mr. Saham. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada kita semua tentang sebuah sukses story dari laki-laki yang pernah kehilangan hampir segalanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, ada seorang pemuda yang direkrut dan bekerja di dalam satu unit angkatan udara di Amerika. Usianya baru 20 tahun kala itu. Seorang pemuda yang pintar dan penuh percaya diri. Sekilas nampak biasa saja. Namun, siapa sangka ternyata pemuda ini akhirnya menjadi salah seorang yang amat sangat terkenal di dunia. Dan Anda pasti kenal. Kesuksesan yang diraihnya tidaklah mudah. Jatuh bangun mewarnai perjalanan pemuda ini. Bahkan menurut saya, ia memiliki perjalanan hidup yang cukup tragis di masa mudanya, di mana ia hampir kehilangan semuanya. Supaya lebih enak, mari kita panggil saja pemuda ini dengan nama Thomas. Selepas Perang Dunia Kedua, Thomas muda kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis di usia 20 tahun. Mereka hidup bahagia, mempunyai rumah, memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Thomas bahkan memiliki pekerjaan yang bagus di law firm. Semua tampaknya berjalan mulus untuk Thomas muda. Sampai 8 tahun kemudian, roda kehidupan berputar ke bawah untuk keluarga Thomas. Rumah tangganya gagal. Ia berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Dari perceraiannya ini, Thomas tidak meminta apapun. Ia memulai kehidupan barunya hanya berbekal seadanya, mobil butut dan tinggal di tempat seadanya juga. Semua harta dari pernikahan sebelumnya diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan Thomas yang kini berusia 29 tahun harus mulai semuanya kembali dari awal. Perceraian memberikan pukulan kehidupan yang telak untuk Thomas. Tidak ada yang membahagiakan dari kejadian ini. Bagi Anda yang hari ini pernah mengalami, tentu saja mengerti betapa beratnya divorce itu. Selain meninggalkan trauma, luka terpedih adalah saat Anda teringat anak Anda dan menyadari bahwa kehidupan tak akan pernah lagi sama buat kalian. Tapi di satu sisi, you got no choice. It has to be done. Orang bisa menilai, tapi Anda yang tahu alasannya. Selama masa kuliahnya di akademi, Thomas menguasai satu skill yang paling ia andalkan, yaitu skill yang ia dapat dari bermain kartu. Dari permainan ini, ia meyakini bahwa kesempatan tidak selalu datang tiap hari. Maka jelilah menangkap kesempatan itu bila datang. Dengan berbekal filosofi ini, Thomas yang sekarang berusaha membangun hidupnya yang baru kembali bekerja siang dan malam untuk mengejar ketertinggalannya di dalam kehidupan. Sementara hubungannya dengan anak-anak ya seperti sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga yang tidak berhasil. Kini Thomas tidak bisa bertemu buah hatinya sepanjang waktu. Maka jika hari jalan-jalan bersama itu tiba, Thomas sangat bahagia. Segala luka, kesedihan, stres hilang semua bila sudah berjalan bersama anak-anak. Bagi Thomas, ini adalah saat-saat yang paling membahagiakan. Dalam pertemuan mereka, banyak memori menyenangkan tercipta. Bagi Thomas, yang terpenting adalah bahagia bersama-sama. Walau hanya berbekal mobil butut, tapi momen itu sangat tak ternilai harganya. Setahun tak terasa berlalu. Pundi-pundi kekayaan Thomas mulai terkumpul perlahan-lahan. Namun sayang, musibah rupanya masih enggan pergi dari Thomas. Karena pada suatu hari ia mendapat kabar bahwa putra semata wayangnya divonis menderita kanker darah yang belum ada obatnya. Mendengar hal ini tentu kita dapat membayangkan betapa hancur hatinya Thomas. Andai saja bisa menggantikan posisi sang anak, saya yakin ia pasti akan gantikan. Hari demi hari ia lalui dengan melihat anak tercintanya semakin hari semakin lemah. Air mata tak henti-hentinya keluar. Hati bagai tercabik-cabik melihat kondisi anak tercintanya yang semakin hari semakin buruk. Tapi yang terburuk adalah Thomas hanya bisa menemani anaknya, memeluknya dan menjaganya
tanpa bisa berbuat apa-apa sampai menunggu waktunya Tuhan memanggil. Pada masa-masa ini sangatlah berat buat Thomas. Sering ia terlihat menangis terisak sepanjang jalan setelah keluar dari rumah sakit. Dan 11 bulan lamanya ia jalani kondisi ini. Karena cintanya yang sangat mendalam, Thomas pun merelakan semua harta yang ia miliki demi secercah harapan yang tidak mungkin ada untuk anaknya. Semua hartanya habis lagi untuk kedua kalinya. Tapi walaupun begitu, hasilnya tetaplah sama. Putranya yang paling ia cintai tetap dipanggil Tuhan. Mengulang hidupnya dari awal untuk kedua kalinya tidak membuat Thomas putus asa. Baginya, semua adalah pelajaran yang bisa direnungkan. Dan tahukah Anda, setelah kejadian ini, hidup Thomas berangsur membaik dan semakin jaya. Sampai pada akhirnya kita mengenalnya sebagai salah satu investor tersukses dan terhebat sepanjang masa. Dari pengalaman hidupnya, Thomas memberikan nasihat kepada kita. Saya bagikan untuk Anda. Secara umum, iri hati, kebencian, balas dendam, dan mengasihani diri sendiri adalah cara berpikir yang menghancurkan. Mengasihani diri sendiri cukup dekat dengan paranoia, dan paranoia adalah salah satu hal yang sulit untuk disembuhkan. Anda tidak ingin mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri tidak akan memperbaiki situasi. Hari ini, apapun keadaan ekonomi kita, apapun keadaan hidup kita, jangan menyerah Bapak Ibu. Badai pasti berlalu. Resesi boleh datang, tapi dalam sejarahnya, life will always find a way. IHSG selalu kembali pulih setelah kejatuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk juga kesulitan. The world is not always sunshine and rainbow. It will beat you down to your knee and make you stay permanently if you let it. Jadi, jika nanti suatu hari Anda mengalami kesulitan, ingatlah kembali kisah Thomas. Seorang yang kehilangan hampir segalanya, namun tetap bertahan dan pada akhirnya berhasil mencapai kesuksesan. Bagi Thomas, dikelilingi oleh orang yang sangat mencintai dirinya dan dicintai olehnya adalah suatu hal yang paling berharga di dunia ini, melebihi apapun, apalagi melebihi uang. Hidupmu bukanlah milikmu saja, tapi juga milik orang yang mencintaimu. Dan by the way, nama lengkap dari Thomas adalah Charles Thomas Munger.